ujian kemanusiaan maupun ujian kenabian. Ujian kemanusiaan pada bulan Rajab seperti ini, tahun ke-10 kenabian, baginda Rasulullah SAW diuji dengan wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang selama hidupnya melindungi baginda Rasulullah SAW dari ancaman dan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. 2 bulan kemudian, jamaah yang mulia, Rasulullah diuji kembali dengan wafatnya istri beliau, Khadijah Al-Kubra, yang selama ini Khadijah adalah sebagai pendamping beliau, penstabil emosi beliau, dan pendukung sosial ekonomi dakwah yang beliau lakukan. Kemudian ujian kenabian, sudah 10 tahun lebih Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kota kelahirannya sendiri. Namun dilihat dari segi pengikutnya masih sangat terbatas, dan yang kemudian pengikut setianya itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jamaah yang mulia, tahun-tahun di mana Rasulullah mendapat ujian demi ujian, mengalami kesedihan demi kesedihan, kemudian oleh sejarah dinamakan dengan Amul Husni, sebagai tahun-tahun kesedihan. Apakah kemudian Allah membiarkan Rasul pilihannya berlama-lama dalam kesedihan dan menghadapi masalah seperti itu, jamaah yang mulia? Ternyata sejarah membuktikan pada tahun 11 kenabian Allah memberikan jawaban. Allah memberikan solusi atas semua masalah dan kesedihan yang dihadapi oleh Nabi, di mana Allah kemudian memperjalankan baginda Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Oleh sejarah kemudian peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jamaah Jumat yang mulia, dengan demikian Isra dan Mi'raj sejatinya merupakan wisata spiritual sekaligus sebagai terapi ilahiyah atas kesedihan, atas problema yang dihadapi oleh Rasul, dan nantinya menjadi wisata spiritual dan terapi ilahiyah bagi umatnya. Jamaah Jumat yang mulia, segala problema yang dihadapi oleh Nabi, segala kesedihan yang dihadapi oleh Nabi, seolah terhibur dengan wisata spiritual di mana Allah memperjalankan hambanya, memperjalankan baginda Rasulullah SAW di malam ke-27 Rajab, yang hari ini atau nanti malam, dimanapun umat Islam tengah memperingati untuk mengambil ibrah dari peristiwa itu. Jamaah hadirin jamaah Jumat yang mulia, bagaimana sholat bisa menyelesaikan seluruh problema? Bagaimana sholat bisa menjadi penawar kesedihan? Ketika kita menelisik sejarah, juga realitas bahwa perolehan Isra dan Mi'raj adalah disyariatkannya sholat. Dan kalau kita buka-buka syariat Islam dalam fikih Islam, ketika kita misalnya menghadapi problem sosial ekonomi misalnya, kita dituntut untuk memperbanyak sholat duha. Ketika kita menghadapi
pilihan dua atau lebih yang sama-sama berat, kita dituntun oleh syariat Islam untuk melaksanakan sholat istikharah. Ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, hajat, kita dituntut untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat di setiap malam. Demikian juga ketika kemarau panjang, kita dituntun untuk melakukan sholat istikharah. Dan seterusnya jamaah yang mulia, seluruh problema, seluruh masalah yang terjadi dan dihadapi oleh manusia sejatinya bisa diselesaikan dengan terapi ilahiyah, diantaranya melalui sholat. Mengapa sholat bisa menyelesaikan seluruh masalah dan kemudian juga bisa menjadi penawar dari kesedihan jamaah yang mulia? Karena sholat itu diantaranya merupakan mi'rajul mu'minin, sebagai wasilah, sebagai sarana bagi hamba, bagi manusia untuk melangit, untuk beraudiensi dengan Allah, yang kemudian nantinya bisa sukses hidup di bumi dan memberikan kemaslahatan di bumi ini. Oleh karena itu, kemudian sholat yang kita tegakkan merupakan mi'rajul mu'minin. Kita mengangit agar kemudian sukses di bumi. Di samping itu jamaah yang mulia, sholat sejatinya mengajarkan kita ramah terhadap perubahan. Kita lihat saat ini, ketika ada perubahan dari pagi hari, panas begitu tidak terik, kemudian sekarang menjadi panas terik, kita dituntut untuk melaksanakan sholat duhur atau sholat Jumat pada hari ini. Sebentar lagi, ketika ada perubahan dari panas kemudian ke redup di sore hari, kita dituntut untuk melaksanakan sholat asar. Demikian juga ketika terjadi perubahan dari terang ke gelap, kita tunaikan sholat maghrib. Ketika gelap gulita, kita tunaikan sholat isya. Dan kemudian ketika terjadi perubahan dari gelap ke terang, kita tunaikan sholat subuh. Artinya jemaah yang mulia, orang-orang sholat adalah orang-orang yang selalu eksis dalam segala perubahan, bisa mengantisipasi perubahan. Kemudian di samping itu jamaah yang mulia, sholat yang kita tunaikan ini menjadi perlambang bahwa kita bisa hidup di suasana global tanpa tercerabut dari akar budaya kita, dan itu dilambangkan dari gerakan dan posisi sholat kita. Di saat kita berdiri tegak, kita tengah membentuk 180 derajat. Kemudian di saat kita ruku, membentuk 90 derajat. Di saat kita sujud, kita membentuk 45 derajat. Dan kemudian sujud kita ulangi lagi, sekali lagi 45 derajat. Sehingga dalam satu rakaat sholat, kita sejatinya sudah mengakumulasi 180 ditambah 90 ditambah 45 dan ditambah 45, kemudian jadilah 360, yang itu ketika kita gambar adalah sebuah lingkaran. Lingkaran itu kita baca sebagai sebuah globe. Oleh karena itu, orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang bisa hidup di suasana global, bisa menyesuaikan diri dengan suasana global tanpa tercerabut dari akar budaya lokalnya. Jamaah yang mulia, ketika kita sudah berhasil setiap hari membiasakan diri untuk berpikir global, paling tidak dibiasakan melalui sholat 17 kali dalam rakaat kita, maka sejatinya ketika kita sudah berhasil membuat lingkaran seperti itu, berarti kita berhasil mengenalkan artinya dalam bahasa tasawuf kita memfanakan diri kita, menihilkan diri kita, sekaligus meneguhkan Allah kehadirannya atas kehidupan kita. Inilah orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang ketika sholat bisa menihilkan diri sendiri, mengenalkan diri sendiri, kemudian meneguhkan kehadiran Allah dalam diri kita.
Jamaah hadirin jamaah Jumat yang mulia, idealitas sholat seperti itu tentunya hanya bisa terjadi ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Sebagaimana ayat yang khatib khatib baca di awal khutbah tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, Imam Ghazali berpesan kepada kita agar sholat kita menjadi khusyuk paling tidak harus ada 6 indikator. Yang pertama, ketika sholat harus hadir hati, yaitu kita menyadari apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Allah kita hadirkan dalam diri kita. Makanya tadi kita diminta untuk mengenalkan, diminta untuk memfanakan diri kita, sehingga kehadiran Allah nyata ketika kita sholat. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sholat itu harus ada unsur tafahum. Apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan dari sejak takbir sampai salam, bacaan-bacaan yang kita ikrarkan, tentunya sedikit demi sedikit harus kita pelajari dan harus kita pahami, sehingga kita ketika melakukan sholat kita paham terhadap apa yang kita kerjakan dan paham terhadap apa yang kita ucapkan. Jamaah yang mulia, yang ketiga kata Imam Ghazali, sholat mestinya dilakukan dengan takdim. Kita beraudiensi dengan Allah, kita beraudiensi dengan segala maha. Oleh karena itu, ketika kita beraudiensi, kita menghadap curhat kepada Allah, makanya kita harus menunjukkan rasa ketakdiman kita saat melakukan sholat. Samping itu, yang keempat dan kelima, sholat yang kita lakukan, kita mestinya memiliki perasaan khauf dan raja. Kita khawatir ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian kita senantiasa untuk berusaha menyempurnakan dan memperbaikinya, seraya berharap terus semoga ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kata Imam Ghazali, jamaah yang mulia, ketika sholat itu kita harus ada perasaan malu kepada Allah. Ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan sholat, memiliki rasa malu bahwa yang kita tuju adalah Allah. Selama ini mungkin pakaian yang kita kenakan ketika sholat seadanya, harusnya kita merasa malu. Ketika sholat justru kita memakai pakaian lebih rendah ketika kita pergi ke kondangan, pergi ke pesta-pesta, pergi ke kantor atau pergi ke pelantikan. Dan ketika sholat, ketika kita akan sholat, kita pergi secara terkokoh-kokoh. Tidak seperti ketika kita mau menghadap atasan, tidak seperti ketika kita mau menghadap para pejabat 1 jam atau setengah jam sebelum waktu yang dijanjikan, kita sudah berada di tempat itu. Jamaah hadirin jamaah Jumat yang mulia, keenam indikator sholat yang mengantarkan kepada kekhusyukan itu bagi orang-orang yang awam, yang pada umumnya masih memerlukan pengkondisian secara fisik, diantaranya dengan mengkondisikan fisik lingkungan sekitarnya, sajadah yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan, sehingga semuanya bisa mempengaruhi kekhusyukan kita dalam melaksanakan sholat. Ketika sholat sudah bisa kita laksanakan secara khusyuk, insya Allah segala persoalan, segala kesedihan yang dialami oleh manusia dapat diberi solusi dan dapat diberi jawaban oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW yang tengah menghadapi masalah, yang tengah menghadapi kesedihan, kemudian mendapat penyelesaiannya dan solusi serta jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat yang kita tegakkan selama ini dapat memberikan
solusi terhadap apapun masalah yang kita hadapi, sehingga kita senantiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.